Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya baru bisa memberikan tutorial bagaimana cara menghitung regresi dengan menggunakan software SPSS. Nah, minggu lalu telah kita pelajari bagaimana cara menghitung regresi dengan software dengan manual. Untuk kali ini kita menghitung regresi dengan menggunakan software SPSS. Jadi langsung saja, misalkan ini ada suatu soal, ini saya buat di Excel. Jadi untuk mempermudah nanti, ya sebenarnya kita ketik manual langsung di softwarenya bisa. Cuman kalau datanya banyak, mending kita tulis di Excel dulu, baru nanti kita copy. Ya. Nah, misalkan saya punya soal ada pengaruh jam produksi dan jumlah produksi. Nah, oleh karena itu, misalkan di sini ada dua variabel itu, variabel X dan variabel Y. Jadi yang akan kita bahas itu tentang regresi linear sederhana. Jadi kalau linear sederhana itu ciri khasnya hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, pada kasus ini variabel bebasnya yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya ada satu, yaitu X sama Y gitu ya. Ada X sama Y. Pada kasus ini, variabel bebasnya itu, jadi gini, saya ingat kembali, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sementara variabel terikat itu variabel yang nilainya itu tergantung pada variabel bebas. Contoh pada kasus ini ada jam produksi dan jumlah produksi. Nah, variabel bebasnya itu adalah X, yaitu jam produksi itu X. Jam produksi itu X. Jadi variabel bebasnya itu adalah jam produksi. Sementara variabel terikatnya adalah jumlah produksi. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwasanya jumlah produksi itu tergantung dari jam produksi. Jadi semakin banyak jam produksinya, kemungkinan jumlah produksinya juga semakin banyak. Oleh karena itu, di posisi ini variabel bebasnya adalah variabel X, yaitu yang mewakili jam produksi, dan variabel terikatnya adalah Y yang mewakili jumlah produksi. Nah, oke, kita langsung saja ke bagaimana cara penggunaan software SPSS ya. Jadi, misalkan ini kita copy dulu biar nanti enak. Saya izin share screen lagi. SPSS. Nah, tampilan SPSS itu seperti ini, Mas dan Mbak. Saya pakai versi yang 16 kalau nggak salah ini. Kalian mau pakai versi berapa aja, terserah, sama aja. Dalam itu sama aja. Nah, tampilan awal SPSS itu seperti ini. Ada data view di pojok kiri bawah ini, dan variabel view. Nah, kita kalau langsung ke variabel view, isinya nggak bisa. Nah, kita ke data view kita nggak bisa. Jadi awal kita menggunakan SPSS mau input data itu kita ke variabel view dulu. Nah, di sini ada name, tipe, kemudian desimalnya, label, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan kita mau menggunakan regresi sederhana yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, variabelnya kan tadi X sama Y. Kita X, kita type. Nah, tipenya ini numerik. Desimalnya ini 8 nggak apa-apa. Udah otomatis ini keisi. Nah, desimalnya itu menandakan bahwasanya di belakang koma nanti ada berapa desimal gitu. Misalkan kita mau tidak ada desimalnya, tinggal kita buat 0. Nah, label ini X tadi itu kan untuk apa? Untuk jam. Berarti kita langsung tulis aja di sini label, klik terus ketik jam produksi. Kemudian tab lagi. Nah, ini udah otomatis. Kemudian ke variabel Y. Numerik, ini 0. Kemudian untuk Y tadi untuk jumlah JML ya. JML produksi. Setelah itu, setelah kita isi semua di variabel view-nya, kita baru ke data view. Nah, akan muncul X sama Y di sini.
Nah, kita tinggal menginputkan nilai-nilai yang tadi kita ada atau data yang sudah kita dapat tadi gitu, yang di Excel tadi. Nah, misalkan kalau kalian mau nulis manual ya bisa tulis manual ke bawah dan lain sebagainya. Cuma kalau datanya banyak ya kalian agak susah. Maka dari itu tulis dulu di Excel, baru kita copy kemudian pastekan. Nah ini udah keluar tuh data yang tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung tuh. Menghitungnya gimana? Caranya di atas ini ada analyze, kemudian pilih regresi, kemudian pilih linear. Klik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ada dependent dan independent. Dependent ini untuk X. Ya, untuk X. Tinggal kita tanda panah ini. Nah, kemudian klik lagi yang Y, kita masukkan ke independent. Nah, ini. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul kotak dialog di sini. Ada beberapa kotak dialog di sini. Nah, ini yang kita bacanya atau menganalisisnya dari sini. Menganalisisnya kita dari sini. Nah, ini hasil perhitungan. Nah, kemudian kita menganalisisnya seperti apa, gitu. Menganalisisnya seperti apa. Dari tabel-tabel ini yang perlu kita analisis untuk tingkat kalian itu adalah kita fokus ke model summary model ini sama ke koefisien. Nah, saya jelaskan satu persatu di sini. Nah, di model summary itu ada R square. Yang di model summary itu atau summary model yang perlu kita lihat itu di R square. Angka di R square. Nah, di sini terlihat angka titik 996, artinya 0,996. Kalau titik 996 itu artinya 0,996. Artinya apa? Artinya bahwasanya jam, ya tadi kan variabel X sama Y-nya kan ya, jam produksi itu berpengaruh 99,6% ke jumlah produksi. Jadi pengaruhnya itu besar sekali, yaitu 99,6%. Nah, jadi saya ulang lagi, ini kan 9,996, titik 996 ini artinya itu 0,996. Kalau dibikin persentase kan dikali 100 tuh, maka jadinya 99,6. Nah, jadi pada modul summary ini yang kita fokuskan ke R square. Nah, artinya apa? Artinya angka ini adalah ya, jadi jam produksi itu berpengaruh sangat tinggi yaitu terhadap jumlah produksi, yaitu berapa? 99,6% jumlah produksi itu dipengaruhi oleh jam produksi berdasarkan data yang tadi kita olah tadi. Nah, itu 99,6% jumlah produksi dipengaruhi oleh jam produksi. Nah, mungkin untuk analoginya semakin banyak jam produksinya, maka jumlah produksinya juga semakin tinggi. Karena kita bisa simpulkan seperti itu dari mana? Dari jumlah presentasi yang sangat tinggi, yaitu 99,6%. Sekali lagi, jumlah produksi itu tergantung, 99,6% jumlah produksi itu dipengaruhi oleh jam produksinya. Jadi semakin banyak jam produksi ya semakin besar juga jumlah produksi yang dihasilkan. Itu model summary-nya. Nah, kemudian yang kedua itu ke koefisien ini. Nah, di koefisien itu kita fokus ke nilai sig. Ke nilai sig di sini. Ya, jadi kita fokusnya yang di koefisien ini ke nilai sig-nya. Sebentar. Ini agak susah kursornya. Setelah itu kita lihat ini tadi. Ini nilainya titik 0,0000. Nah, di sini kita simpulkan, kita membacanya jika nilai signifikannya ini ya ada ini sebelum saya kesimpulan. Jadi untuk menyimpulkan ada dua kriteria. Ya. Jadi
Jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, 0,05 itu udah formulanya. Jadi jika nilai-nilai signifikan itu lebih dari 0,05 berarti ada pengaruh. Tapi jika lebih besar berarti tidak ada pengaruh. Nah, kita lihat di sini bahwasanya nilai signifikannya ya. Kita lihat di sini bahwasanya nilai signifikannya adalah 0,00000. Itu berarti kan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ya jam produksi ya itu berpengaruh terhadap jumlah produksi gitu loh. Nah, data tersebut didukung dari model Sumari yang tadi. Karena apa? Di sini adalah 99,6%, sebenarnya sangat tinggi. Oleh karena itu jumlah produksi itu dipengaruhi oleh jam produksi. Sekali lagi, jadi hasil output SPSS kita fokus ke model Sumari dan koefisien. Nah, di koefisien ya kita lihatnya di nilai signifikan yang ini, yang signifikan di bagian jumlah produksi. Nah, jika nilainya itu lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh, tapi jika lebih besar tidak ada pengaruh. Nah, ternyata nilainya adalah lebih kecil dari 0,05. 0,00 ini kan lebih kecil dari 0,05 tuh. Dengan artinya bahwa ada pengaruh jam produksi terhadap jumlah produksi gitu. Ada pengaruh jam produksi terhadap jumlah produksi itu. Nah, pengaruhnya seberapa besar? Pengaruhnya yaitu tadi 99,6% jumlah produksi dipengaruhi oleh jam produksi. Nah, begitu cara membacanya. Itu untuk analisis regresi linear sederhana. Ya, jadi itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya soal yang kalian kemarin hitung secara manual, silahkan hitung menggunakan SPSS ini. Dan kemudian nanti hasil output ini seperti ini, dari hasil pengerjaan kalian, dikopikan ke Word. Nah, kemudian kalian interpretasikan seperti saya tadi dengan kata-kata kalian, kemudian dibuat PDF. Nah, PDF-nya baru dikumpul ke Spada. Ya, itu saja. Saya Heri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.